Luar biasa. Hari Minggu ibadah semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai konser kita hari ini. Kita akan memulai dengan memuji sukacita dan kita memuji nama Tuhan. Mari Mas Hendy, kita akan mulai memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita masuk dalam penyembahan. Haleluya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini. Yesus, Kau ajaib, layak ditinggikan. Haleluya.
katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kau kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam harapan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah. Kaulah harapan dalam hidup, harapan dalam hidup. Haleluya, sumber pertolongan yang ajaib. Kaulah yang hidup dalam setiap kami. Kau sumber jawaban atas hidup kami. Kaulah yang diimpikan. Oh, oh, haleluya, Kaulah yang diimpikan. Kaulah yang suci, yang Mari kita akan buka Bapak Oli, silakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau yang senantiasa memberi kami yang terbaik, Engkau yang senantiasa memimpin kami, Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai komsel ini Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, beri hikmat bagi setiap kami, untuk kami dapat menerima setiap firman-Mu, untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati pemimpin sharing pada hari ini Tuhan, kiranya apa yang difirmankan hari ini, disampaikan hari ini dapat menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan, kami serahkan komsel hari ini
di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk icebreaker. Mari Pak Dina. Siap. Mari kita mulai icebreaker. Sebentar, saya siapkan dulu. Nah, ini ada ember berisi air ya saudara-saudara. Sebentar. Gimana? Semangat semua atau ini? Nah, ini ada dua. Saya berikan kepada Mbak Titik dan juga Pak Yoyo untuk menghalau nanti peluru yang kecil-kecil ini yang akan dilemparkan ke kapal yang ada di ember tersebut. Ini saya bagi dulu. Jadi Pak Wahyu, saya. Nih. Nah, saya taruh kapalnya. Oh iya, tidak apa-apa, saya coba. Satu. Nah. 3 cukup ya. Iya, ini aja 3. Nah, ini nanti setiap kita membawa peluru ini kita lemparkan. Nah, Mbak Titik sama Pak Yok di situ nanti menghalau supaya jangan sampai mengenai kapal dan tenggelam ya. Siap? Siap. Mari kita mulai. Waduh. Terus. Wah. Ya. Wah. Oke. Nah. Baik. Nah, cukup ya karena pelurunya sudah terlempar semua. Saya ringkasi dulu saja. Gimana? Menyenangkan bukan? Luar biasa. Asik. Dari icebreaker ini kita bisa belajar bahwa kapal tersebut adalah seumpama kita dalam kehidupan. Jadi peluru-peluru yang kita serangkan itu adalah dari si iblis yang ingin menenggelamkan kapal tersebut. Tetapi ada tangan-tangan yang menghalau peluru-peluru tersebut, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Jadi iblis ingin menenggelamkan, berusaha menenggelamkan kita, tetapi Tuhan itu selalu menolong kita. Ya, itu yang mau saya bagikan di icebreaker ini. Terima kasih Mbak Titi, saya melanjutkan. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan. Saya percaya akan sangat-sangat diberkati. Amin. Mari Pak Yaya. Ya, terima kasih waktunya. Salam saudaraku. Shalom. Kasih saatnya kita akan bersama-sama belajar dan sharing firman Tuhan yang sudah kita dengar hari Minggu yang kemarin. Datang ibadah jam berapa untuk Mas Hedi? Saya jam 8.30 online, Pak. Untuk Pak Wahyu? Saya juga online jam 8.30, Pak. Mbak Titi? Online pukul 6. Mas Indro? Online jam 13.30. Kalau Mas Dina sendiri? Saya online jam 1:30 siang, Pak. Oke, pastinya semua diberkati ya. Amin. Amin. Firman Tuhan tentang apa kira-kira Mbak Titi? Tidak bisa ditenggelamkan. Terima kasih Mbak Titi. Saya akan mengingatkan kembali untuk poin-poin yang disampaikan dalam firman Tuhan kemarin. Ada 3 jenis orang, yaitu yang pertama, orang yang hidupnya selalu tenggelam. 2, orang yang diangkat sesaat lalu tenggelam kembali. Yang ketiga, orang yang hidupnya tidak pernah bisa tenggelam. Yang dimaksud orang yang hidupnya selalu tenggelam apa? Mungkin Mas Indro bisa jawab, bantu jawab saya. Tenggelam itu seperti yang terbenam ya Pak ya. Terbenam dalam air, karam, jatuh dalam kesengsaraan, hilang atau lenyap dikarenakan ya beban berlebih akibat berbuat dosa, Pak. Ya. Orang yang diangkat sesaat lalu tenggelam kembali, artinya mengalami pemulihan setelah berhasil dia jatuh kembali. Orang yang hidupnya tidak pernah bisa tenggelam. Rahasia orang yang hidupnya tidak bisa tenggelam, hidup benar, murni dan berintegritas seperti contohnya Ayub. Nah, itu poin yang kedua. Ada segudang berkat bagi orang yang hidup benar dan penuh integritas.
berkat apa saja yang akan kita dapatkan? Satu, Tuhan melindungi orang benar dari celaka. Yang kedua, orang benar ada di mata dan hati Tuhan. Yang ketiga, orang benar akan tetap kuat. Yang keempat, orang benar akan tetap menikmati terang di tengah kegelapan. Yang kelima, ada berkat dan anugerah besar bagi orang yang benar. Mungkin dari poin yang kedua ini, di mana ada berkat bagi orang yang hidup benar dan penuh integritas. Mungkin ada yang rindu untuk bersaksi, mungkin Mas Hendi. Ya, kalau hidup benar itu sangat menyenangkan sekali ya Pak Yoyo ya. Karena saya merasakan sendiri ya, ketika kita jauh dari Tuhan itu rasanya gimana ya, nggak karuan. Tapi ketika kita berani mengambil keputusan, kita berani konsisten mengambil langkah untuk tetap setia dalam apa yang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita, itu rasanya kita itu seperti lebih dari pemenang Pak Yoyo. Itu saya rasakan sekali tuh. Luar biasa sekali Pak Yoyo. Ya. Puji Tuhan, kesaksian sangat memberkati kita semua ya saudara-saudara. Terus untuk kita poin yang ketiga, ambil keputusan untuk berani hidup benar dan berintegritas. Untuk yang A, integritas dalam perkataan, tepati janjimu. Yang B, integritas dalam pernikahan, setia kepada pasangan. Integritas dalam kehidupan sosial, jangan bergosip. D, integritas dalam keuangan, kembalikan semua tanggung jawab kita dan persepuluhan kita. Yang E, integritas dalam pekerjaan, lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Dan yang F, integritas dalam pelayanan, melayani Tuhan, bukan hanya saat di gereja, tetapi saat ada di rumah. Nah, apabila kita melakukan kesalahan, apa yang akan kita lakukan? Kita harus mengakui segala kesalahan kita dan minta pertolongan dari Roh Kudus. Nah, di sini mungkin Bu Titi bisa bagikan bagaimana mengambil keputusan untuk berani hidup benar dan berintegritas. Mari Mbak Titi. Ya, saya akan coba sedikit bersaksi tentang bagaimana integritas dalam pelayanan, yaitu melayani Tuhan bukan hanya saat kita berada di gereja, tetapi dimanapun berada kita bisa melayani Tuhan. Saya teringat ketika saya ambil keputusan untuk menjadi ketua kelompok sel, itu sebuah tantangan yang berat buat saya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menjadi KKS itu mengalami kegagalan sampai 5 kali. Ada? Belum. Ya. Saya itu sempat mengalami kegagalan jadi KKS itu 5 kali. Jadi sebelum banyak online sekarang, mungkin kalau online lebih mudah ya. Kalau dulu saya lewat konsep, begitu dapat satu jiwa ini keluar kota sudah habis. Saya buka lagi, dapat satu jiwa lagi keluar kota lagi, habis. Dapat lagi satu sampai yang kelima itu saya puji Tuhan bisa mendapatkan lebih dari 10 anggota kelompok saya. Hal yang saya dapatkan seperti sharingnya Pak Yoyo tadi, hal berkat apa? Ada segudang berkat bagi orang yang hidup benar dan penuh integritas. Saya dapati di poin yang ketiga, orang benar akan tetap kuat. Ketika saya ambil keputusan untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan membuat hidup saya ini kuat, tidak mudah untuk menyerah. Mungkin kalau waktu itu saya rapuh hidup saya, sekali saya buka kelompok sel gagal, ya sudah, saya tidak akan pernah jadi ketua kelompok sel. Kalau yang kedua kali saya gagal dan nyerah, ya saya tidak akan menjadi KKS lagi. Yang ketiga kali saya gagal lagi dan saya sudah nyerah, ya saya tidak akan jadi KKS. Sampai akhirnya saya buka kelompok sel sampai yang kelima itu baru saya bisa berhasil. Dan puji Tuhan bertumbuh sampai sekarang, bahkan gereja kita masuk dalam program online itu berkembang yang sangat pesat sekali. Bahkan ketika kami ada yang sakit, kami lakukan dengan video call. Jadi kami membesuk anggota konsel kami dengan video call, itu sangat-sangat memberkati mereka karena tidak mungkin kami berkunjung ke rumah mereka satu persatu. Kami doakan, kami video call bersama
Puji Tuhan, kesaksiannya sangat memberkati kita semua ya. Jadi kita tetap hidup benar dan tetap kuat sebab ada Tuhan yang senantiasa menopang kita. Amin. Nah, terima kasih saudaraku untuk sharing aplikasinya. Jadi kita akan terus belajar dan belajar bagaimana cara mengambil keputusan dan berani hidup benar dan berintegritas. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Ada mungkin? Apa Pak Wahyu? Pak Wahyu mungkin? Cukup. Masih belum? Cukup. Mas Dina mungkin? Boleh. Boleh. Mari Mas Dina. Mari Mas Dina. Saya membacanya di poin 3 ini ambil keputusan untuk berani hidup benar dan berintegritas. Jadi benar yang dikatakan Mbak tadi enggak di gereja tapi pas di keluarga, di lingkungan gitu, seperti apa itu, ini dalam perkataan, terus kemudian dalam pernikahan setia dengan pasangan, terus juga apa itu hidup di sosial, kita enggak menjelek-jelekan orang lain gitu juga. Terus kemudian ada di apa itu keuangan juga, itu satu hidup yang benar dan berintegritas, yaitu membalikan persepuluhan yang haknya Tuhan gitu juga. Dan juga di dalam apa itu pelayanan ataupun pekerjaan, yaitu tetap setia dan senantiasa memberikan yang terbaik gitu. Jadi yang saya dapatkan di poin 3 ini memberkati saya, dan saya juga ingin selalu mengaplikasikannya di dalam kehidupan saya. Itu yang saya mau tambahkan, Mbak. Ya. Jadi memang harus seimbang ya Pak Ya. Antara yang kita di gereja, kemudian di sosial masyarakat pun ya tetap harus seimbang. Itu hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya melulu secara rohani kita tapi kita tidak jadi dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Yang namanya hidup benar, dimanapun kita berada, tetap kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Mungkin sudah cukup. Jika sudah cukup, kita akan berdoa profetik. Kita mempujikan Lucian nanti langsung ke Mas Indra berdoa profetik. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kami sungguh ucap syukur Tuhan buat saat ini Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kelompok sel ini Tuhan. Tuhan, juga kami rindu Tuhan saat ini. Kami mau berdoa Tuhan, berdoa syafaat Tuhan. Yesus. Dahsyat Tuhan bagi kami, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Yang pertama, mari kita berdoa buat UC dan HUT ke-32 gereja kita bulan September nanti, supaya sungguh-sungguh ada kegerakan dan terobosan sangat besar yang Tuhan kerjakan bagi setiap jemaat yang mengikutinya dan gereja kita. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, saya berdoa Tuhan,
acara ujian ketika bekerja bulan September kami percaya Tuhan ada menjamah setiap acara Tuhan lancarkan semuanya Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut hadir Tuhan dan menjamah setiap orang-orang yang datang pada Engkau Tuhan melalui ibadah baik onsite maupun online Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan Engkau hadir Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa buat Yesaya 60 digenapi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan tuaian raya jiwa-jiwa dan kelimpahan datang atas setiap jemaat gereja kita, kota kita dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan saat ini kota digenapi, Yesaya 60 Tuhan digenapi. Kami percaya Tuhan bahwa tuaian raya jiwa-jiwa dan kelimpahan akan datang pada jemaat Tuhan. Percaya Tuhan, kami percaya dan kami mengimani Tuhan bahwa Tuhan nyata Tuhan kami Tuhan bagi kota ini, bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyerahkan Tuhan semuanya. Yesaya 60 Tuhan dengan kuasa-Mu kami percaya Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, mari kita berdoa buat para pemimpin negara kita Indonesia supaya Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan dan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Presiden, Wakil Presiden, para menteri jajarannya Tuhan, kami percaya Tuhan untuk menjamah Tuhan mendukung masyarakat Tuhan. Mereka takut akan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan kami serahkan Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para jajaran menteri jajarannya Tuhan, dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Selanjutnya yang keempat, kita akan berdoa buat gembala sidang dan keluarga, hamba-hamba Tuhan dan semua pelayan Tuhan keluarga lah. Mari kita berdoa. Tuhan saat ini kami Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan yang berkati dengan melimpah Tuhan, mari Tuhan dan berkati keluarga Tuhan. Tuhan kasih Tuhan buat hamba Tuhan, semuanya Tuhan, kesehatannya Tuhan, dan semua yang kita berhasil. Kami percaya Tuhan kami serahkan Tuhan, gembala sidang kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya kita juga mau berdoa buat pergumulan jemaat dan nama-nama yang ditulis di kartu penuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pergumulan jemaat dan nama-nama yang ditujukan oleh Tuhan. Percaya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Setiap doa Tuhan kami menjawab dan kami serahkan Tuhan ke dalam kuasa-Mu. Dan mari kita juga berdoa buat pandemi COVID-19 segera berlalu, yang sakit disembuhkan, perlindungan dan kekuatan untuk tenaga medis, pemulihan ekonomi dan usaha dan pekerjaan Tuhan nyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan saat ini COVID-19 kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah yang mendekati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pulihkan ekonomi kami, pulihkan kami bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya kami serahkan Tuhan Engkau yang dinyatakan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap doa-doa kami dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan acara kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara diberkati dengan sharing firman Tuhan hari ini. Amin. Yuk kita akan sama-sama belajar menjadi orang-orang yang berintegritas dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, waktunya kita masuk ke dalam sasaran dan rencana untuk minggu yang akan datang. Kita akan adakan komsel lagi. Adakah teman-teman ada ide supaya kita bisa komsel kita ini semakin bersemangat lagi, semakin kita ada ide untuk bagaimana kita menjangkau jiwa. Mungkin ada usulan, nanti kita bisa kerjakan bersama-sama, kita sharingkan bersama-sama, kita akan saling
mungkin bisa lewat video call, saling besuk ke anggota-anggota Komsel kita yang lain. Ada ide kira-kira? Mas Indro, Mas Yoyo, Mas Hendi, Mas Wahyu, Mas Wina. Ya, saya mau menambahkan sedikit ya. Untuk ini saat ini kan melalui media internet kita bisa jangkau jiwa-jiwa. Iya. Nah, dari situ kita bisa menjangkau jiwa dimanapun berada melalui media internet yang kita punya, baik di Facebook maupun di Instagram maupun di YouTube. Jadi Twitter. Nah, jadi melalui media sosial ini kita bisa menjangkau jiwa. Kita gunakan media sosial ini yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Pastinya akan memberkati orang lain yang ada di sekitar kita. Dan itu juga akan menunjang pelayanan kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak Titi. Ya, kalau secara media sosial seperti ini saya perlu banyak belajar, Mas Yoyo, karena Yes. memang saya belum terbiasa dengan media sosial. Sama, saya juga Oh iya. masih dalam belajar dan belajar terus. Banyak belajar. Ada yang sudah komplit semua, maksudnya ada WA, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada Twitter, siapa lagi? TikTok, YouTube, TikTok, Facebook. Hah? Facebook. Facebook. Ada yang sudah lengkap semua? Saya belum. Saya belum. Hah? Masih ada yang kurang? Iya, sama saya masih ada yang kurang karena masih butuh belajar saya. Iya. Jadi ya kita sama-sama belajar. Kira-kira kalau misalkan ada nanti yang ada teman kita, misalkan kita berenam ini siapa yang sudah bisa, misalkan saya ini terus terang aja TikTok belum bisa. Saya bisa diajari oleh siapa yang sudah download TikTok. Mas Yaya sudah? Oh sudah. Oh iya sudah. Nanti saya bisa diajari sama Mas Yoyo. Kemudian kalau Facebook? Ya sudah. Sudah. Jadi Hampir semua Mas sudah. Yaya bisa bantu untuk mengajari Facebook. Siap. Iya, kalau yang Instagram sudah belum Mas Wahyu? Mas Dina ya, Dina biasanya itu. Mas Dina bisa, nanti bisa saling ngajari. Nanti anggota Komsel kita yang lain juga sama, dicek mana yang belum bisa, yuk kita sama-sama dibantu. Siap. Yang Mas Wahyu yang sudah apa Mas Wahyu? Twitter. Saya kurang Twitter. Semuanya sudah, Twitternya belum. Twitternya belum ya? Belum. Nah, nanti yang ada yang bisa belajar Twitter, saya pun ya perlu diajari. Saya juga belum bisa. Mas Indra yang belum apa ini? Yang belum Twitter, TikTok, ya 2 sama Instagram 3. Sama 3 ya. Nanti perlu belajar Instagram ke Mas Dina, Iya. TikTok ke Mas Yoyo, Twitter kita sama-sama bareng-bareng aja ya kita belajarnya ya. Nah, anggota Komsel kita kira-kira ada nggak yang mereka sudah bisa sosial media dari ke-5 item tadi? Ya ada yang belum, Mbak. Banyak yang belum? Ya. Banyak yang belum apa? Kadang banyak yang terkendala sudah? sama HP-nya nggak support itu kadang-kadang. Berdoa. Ya. Pakai PC. Oh. Pakai PC. Kalau yang di tempat saya itu kalau nggak ada kuota, biasanya mereka kuota itu ya saya ambilkan yang rekaman MP3 khotbah atau ibadah, saya kirimkan untuk biar bisa mengikuti, atau saya arahkan ke radio kalau dia di kota Solo ya radio sama TV itu setiap minggu kan ada. Iya, kalau radio bisa, TV bisa, cuman kadang-kadang memang terkendala dengan gelombang. Nah, tetapi saya juga sama, kalau saya share tentang firman Tuhan hari Minggu itu, saya cari rekaman MP3-nya. Kalau sudah saya share supaya mereka bisa mendengarkan meskipun mereka tidak bisa ibadah ke gereja. Untuk saat-saat sekarang kita belum full beribadah di gereja, tetapi tidak ada jalan yang tertutup ketika kita mau berusaha. Ya, seperti firman Tuhan tadi, harus memiliki integritas. Integritas itu membuat kita menjadi kuat. Kalau satu jalan tertutup, saya percaya Tuhan sediakan jalan yang lain supaya kita tetap bisa melakukan apa yang menjadi tugasnya daripada Tuhan kita.
merasa diberkati dengan kegiatan-kegiatan gereja kita. Ya, itu saja. Mungkin kita akan tutup dalam doa. Saya kira ada tambahan atau pertanyaan? Cukup. Cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, kita tutup dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah menyelesaikan ponsel. Tuhan, penuhi kami senantiasa belajar tentang integritas. Pakai setiap kami, hidup kami memiliki integritas kepada Tuhan. Kami juga percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami mendapati rintangan maupun halangan. Itu bukan menjadi masalah bagi